Dunia sepak bola Indonesia kembali dikejutkan. Simon Tahamata, mantan pemain timnas Belanda keturunan Indonesia, secara langsung mendorong 3 pemain diaspora top untuk membela timnas Garuda, dari Jerman, Belanda, hingga Amerika. Nama-nama ini bukan sembarangan. Mereka sudah punya jam terbang di liga-liga elit. Siapa saja mereka, dan seberapa besar peluangnya memperkuat merah putih? Simon Tahamata baru saja diangkat sebagai kepala pencari bakat timnas Indonesia. Tapi gebrakannya langsung terasa. Ia berhasil mengidentifikasi 3 pemain diaspora potensial di Jerman. Langkah ini menjadi bagian dari strategi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Upaya ini terbukti efektif setelah suksesnya Kevin Dix dan Ole Romeni. 3 nama yang dibidik Simon Tahamata bukan sembarangan. Mereka adalah talenta muda yang menimba ilmu di kompetisi elit Eropa dan Amerika Serikat, dengan kualitas yang disebut setara bintang. Ketiga pemain tersebut adalah Laurin Ulrich, Reno Munz, dan Ethan Kohler. Semuanya masih muda dan belum pernah tampil untuk timnas senior negara asalnya. Laurin Ulrich. Laurin Ulrich saat ini bermain untuk tim cadangan VfB Stuttgart di Bundesliga 3. Meski baru berusia 20 tahun, ia sudah mencatatkan 20 penampilan bersama timnas Jerman U16 hingga U19. Darah Indonesia mengalir dalam diri Ulrich melalui sang kakek dari Surabaya. Riwayat ini membuka peluang besar bagi PSSI untuk mengajukan proses naturalisasi. Ulrich dikenal sebagai gelandang serang dengan visi permainan tajam dan kemampuan mengatur tempo. Ia juga rutin bermain di level kompetitif bersama Stuttgart 2. Reno Munz. Nama kedua yang ditemukan Tahamata adalah Reno Munz. Pemain ini lahir di Jakarta dan memenuhi syarat FIFA untuk membela Indonesia meskipun kini berkarir di Jerman. Reno baru berusia 18 tahun. Ia pernah membela Bayer Leverkusen Junior dan saat ini bermain di klub Greuther di kompetisi kasta kedua Jerman. Menariknya, Reno Munz merupakan pemain serba bisa. Ia bisa ditempatkan sebagai bek kiri, bek tengah, bahkan gelandang bertahan. Keunggulan fleksibilitas ini membuatnya sangat cocok dengan gaya permainan timnas yang dinamis dan sering mengubah strategi saat laga berlangsung. FIFA mengatur bahwa pemain yang lahir di suatu negara dan belum pernah tampil di laga resmi bersama timnas senior negara lain bisa memperkuat negara kelahirannya. Ethan Kohler. Nama ketiga yang masuk radar adalah Ethan Kohler. Ia berdarah campuran Indonesia dan Jerman, lahir di Amerika Serikat, dan saat ini bermain untuk Werder Bremen 2. Ethan menempati posisi bek tengah dan memiliki fisik serta teknik yang sesuai dengan standar kompetisi Eropa. Ia juga pernah bermain untuk tim muda Amerika Serikat. Meskipun belum pernah tampil di timnas senior AS, peluang untuk membela Indonesia masih terbuka. Ibunya berasal dari Bali, dan itu membuat statusnya sebagai diaspora sangat valid. Langkah Simon Tahamata ini menjadi bukti bahwa pencarian talenta diaspora bisa menjadi aset besar jika dijalankan dengan tepat dan cermat. 3 nama yang ditemukan tersebut bukan hanya sekadar wacana. Mereka telah menunjukkan kemampuan dan pengalaman yang layak untuk diperhitungkan di level internasional. Bagi PSSI, keberadaan pemain diaspora adalah peluang besar untuk membangun fondasi kuat bagi timnas jangka panjang. Apalagi dengan pengawasan kepala scouting seperti Tahamata.
Jika proses administrasi berjalan lancar, bukan tak mungkin Laurin Ulrich, Reno Mons, dan Ethan Kohler akan berseragam merah putih di turnamen resmi mendatang. Tentu ini bukan sekadar soal keturunan, tapi tentang niat membela negara, kualitas teknis, dan keseriusan mengikuti jalur resmi yang ditetapkan FIFA. Timnas Indonesia kini punya harapan baru. Dengan keberadaan 3 pemain diaspora ini, kekuatan Garuda semakin diperhitungkan di kancah Asia dan dunia. PSSI sedang membuktikan bahwa membangun tim nasional tidak hanya bisa mengandalkan bakat lokal, tapi juga menggali potensi global dari darah Indonesia di luar negeri. Simon Tahamata baru memulai tugasnya, tapi hasil kerja awalnya sudah memberikan dampak. 3 nama ini adalah sinyal bahwa masa depan timnas sedang dipersiapkan secara serius. Dengan strategi scouting diaspora dan proses naturalisasi yang tepat, timnas Indonesia tak sekadar bermimpi. Garuda bisa benar-benar terbang tinggi di masa depan. Dengan dukungan figur besar seperti Simon Tahamata, Indonesia makin serius membangun kekuatan dari akar hingga internasional. Kalau menurut kamu, dari 3 nama ini, siapa yang paling layak langsung dipanggil Patrick Kluivert? Tulis pendapatmu di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu jadi yang pertama tahu update tentang naturalisasi dan calon pemain timnas Indonesia.